Hai semua, perkenalkan nama saya Retno Dwi Rahmawati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang diagram tegangan regangan pada material baja dan beton. Sebelum memulai, materi yang akan dibahas kali ini yaitu apa yang membedakan antara diagram tegangan regangan pada material baja dan beton. Yang kedua yaitu apakah dari diagram tegangan regangan dapat dianalisa sebuah material termasuk dalam material getas brittle atau ulet distil. Yang pertama yaitu pengertiannya. Pengertian dari tegangan yaitu gaya yang bekerja pada permukaan seluas satu satuan. Regangan sendiri yaitu pertambahan panjang suatu benda persatuan panjang mula-mula akibat adanya tegangan tarik. Oke, kita akan bahas tentang kurva tegangan regangan pada baja. Pada saat kita melakukan pengujian mekanik, suatu hal yang tidak boleh terlewat yaitu kurva dari tegangan regangan sendiri. Kurva tegangan regangan menggambarkan perilaku atau karakteristik dari material saat menerima gaya. Kurva tegangan regangan baja ini didapatkan dengan memberikan pembebanan berupa gaya tarik yang terus meningkat secara konstan. Baik, ini adalah gambar kurva pada tegangan regangan baja. Bisa dilihat, pada saat baja diberikan gaya tarik, maka baja tersebut akan mengalami tegangan dan regangan atau pertambahan panjang pada saat yang bersamaan. Pada daerah A dapat dilihat dari gambar di sini, yaitu adalah deformasi elastis pada tren garis awal yang terbentuk berupa garis miring. Pada kondisi ini, baja masih dalam kondisi elastis. Artinya, ketika gaya dihilangkan, maka nilai tegangan regangan kembali ke titik nol atau kembali ke bentuk semula. Oke, ini adalah daerah B, yaitu deformasi plastis. Ketika gaya ditambahkan terus-menerus hingga terbentuknya garis lengkung pertama kalinya, maka pertambahan panjang akan bersifat permanen atau menetap. Pada daerah C, yaitu pengerasan regangan. Jika gaya tarik lebih jauh lagi ditingkatkan, maka baja kembali mampu menerima tegangan sekaligus regangan yang lebih besar. Peningkatan regangan terjadi hingga batas maksimal terletak pada titik Fu, yaitu ada di sebelah sini. Atau tegangannya putus. Di sini dapat dilihat pertambahan panjang baja namun terjadi pengurangan luas penampang. Pada daerah D, yaitu tegangan putus. Ketika gaya terus ditambah, maka pada suatu ketika nilai tegangan akan menurun seiring dengan peningkatan regangan hingga akhirnya akan putus atau tegangannya bernilaikan 0. Kita masuk ke diagram tegangan regangan. Terdapat diagram di sini. Ada gambar di sebelah kanan, yaitu ada nilai 0,30 F aksensi sampai 0,40 F aksensi. Pada saat tegangan yang terjadi setara dengan 30% sampai 40% dari kuat tekan atau 0,3 F aksensi sampai 0,4 F aksensi. Beton masih dalam kondisi linier atau retak belum terbentuk pada beton. Kemudian ada nilai lebih dari 0,30 F aksensi sampai 0,40 F aksensi. Pada saat tegangan yang terjadi melebihi 30-40% dari tekanan, retak lekatan mulai membentuk.
Kemudian ada nilai 0,75 F aksensi sampai 0,90 F aksensi. Pada saat tegangan yang terjadi setara dengan 75% sampai 90% dari tekanannya, retak yang terjadi sebelumnya menjalar ke mortar. Secara terus-menerus, pada tahap ini, beton sudah melewati batas elastisitas atau sudah mulai masuk dalam kondisi plastis. Kemudian ada nilai lebih dari F aksensi. Setelah beton menerima tekanan melebihi kuat tekannya atau F aksensi, sesaat sebelum mengalami penurunan atau keruntuhan, tegangan beton berkurang menjadi 0,85 F aksensi. Namun, tegangan terus meningkat hingga mencapai batas retak epsilon Cu aksen, yaitu sebesar 0,03. Kedua nilai sangat penting dalam analisis struktur beton. Kita masuk ke bagian 2, yaitu apakah dari diagram tegangan-regangan dapat dianalisa sebuah material termasuk dalam material getas atau ulet, atau yang disebut gas steel. Jawabannya bisa dianalisa, karena material dapat dikategorikan gas steel atau getas tergantung dari bentuk relasi tegangan dan regangannya. Gas steel sendiri yaitu kemampuan material untuk bertambah menahan tegangan hingga mengalami regangan besar sebelum fluktur, contohnya yaitu baja. Pada pengujian sampel pertama tadi, kurva yang terbentuk mirip dengan kurva tegangan-regangan baja yang tergambarkan di atas tadi. Sebelum mengalami keruntuhan, terjadi deformasi yang dapat terlihat terlebih dahulu. Hal ini disebabkan sampel kedua memiliki karakteristik liat saat dengan baja struktur. Karakteristik seperti ini disebut dengan gas steel. Sedangkan pada pengujian sampel kedua, kurva yang membentuk mirip dengan kurva tegangan-regangan beton yang ada di atas tadi. Sebelum mengalami keruntuhan, sampel tersebut mengalami deformasi yang terlihat. Hal ini disebabkan sampel pertama memiliki karakteristik yang sangat kaku, seperti pada contoh yaitu beton. Karakteristik tersebut juga bisa disebut dengan getas. Baik, terima kasih. Sekian video yang telah saya berikan untuk kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.